Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1391. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Kincen kemudian terbang dengan cepat melintasi langit berbintang yang tak berujung itu. Meskipun dia sekarang telah melarikan diri dari alam iblis dewa meteor dan untuk sementara melarikan diri dari kejaran patriark abis, tetapi hati Kincen masih terasa berat. Sekarang dia telah terekspos. Keamanan hanya dapat dijamin dengan meninggalkan dunia iblis. Tetapi Chen Sisi belum ditemukan, jadi bagaimana mungkin Kincen bisa pergi? Dan Chen Sisi harus secepatnya ditemukan olehnya. Xuan Kong Supreme, kata Kincen. Dia bergumam bahwa inilah satu-satunya harapan untuk menemukan Chen Sisi saat ini. Suara mendesing, tubuh Kincen pun bergoyang dan tiba-tiba Kincen menghilang dan langsung memasuki cakram Gyokian Kun dunia kacau. Pada saat ini di dunia kacau, Xuan Kong Supreme sudah berada dalam keterkejutan yang tak ada habisnya. Mati. Apakah api iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam sudah mati? Ini adalah dua ahli Supreme. Satu adalah pemimpin klan iblis api dan yang lainnya adalah pemimpin makam hitam. Dua ahli Supreme, tokoh teratas dunia iblis, telah jatuh seperti ini. Xuan Kong Supreme saat ini berada di dalam keadaan linglung dan dia tidak dapat menahan dampaknya di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun berapa banyak hasil yang telah dicapai oleh pasukan adil dalam perjuangan mereka melawan iblis. Pada tahun-tahun awal masih ada beberapa prestasi, namun dalam beberapa tahun terakhir pasukan adil telah ditindas dan tidak memiliki ruang untuk bisa bertahan hidup. Tetapi sekarang dua ahli Supreme langsung dibunuh oleh Kincen itu. Dampak seperti itu sangat kencang dan gelombang besar yang berdampak keras kepada jantung Xuan Kong Supreme. Karena sejak kapan seorang ahli Supreme iblis bisa dibunuh dengan begitu mudah? Dari mana datangnya orang-orang ini? Di saat dia terkejut, tiba-tiba aura menakutkan seketika muncul di hadapannya, dan itu adalah Kincen. Saya telah bertemu Tuan Chen, tuanku. Nah, Kincen. Begitu Kincen muncul di dunia kacau, Lodop Dabis, leluhur suci Sungadara dan yang lainnya langsung maju untuk memberi hormat dengan ekspresi bersemangat. Namun Kincen tidak mengatakan apa-apa. Kincennya tersenyum dan melihat ke arah Xuan Kong Supreme. Sebuah kursi langsung muncul di belakangnya dan Kincen pun langsung duduk dengan postur yang sangat santai lalu menatap Xuan Kong Supreme. Kincen memiliki senyuman di wajahnya dan dia tersenyum sebentar, tetapi tawanya membuat hati Xuan Kong Supreme bergetar. Ini adalah eksistensi yang secara langsung dapat membunuh api iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam sebelumnya. Dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri dan tidak ada kebohongan sedikit pun. Kamu, siapa kamu? Kata Xuan Kong Supreme. Dia memandang Kincen yang berada di depannya, dan juga Lodop Dabis, dan juga Raja Iblis Wanling, dan juga Api Langit Supreme. Mereka semua tergantung di langit. Dengan kegelisahan dan kegugupan di matanya, Xuan Kong Supreme menatap mereka semua. Siapa kita? Kincen tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Raja Iblis Wanling dan lalu memberi isyarat. Kemudian Raja Iblis Wanling segera melangkah maju menatap Xuan Kong Supreme seraya tersenyum. Apakah kamu belum bisa melihatnya? Faktanya kami sama sepertimu dan kami termasuk dalam keberadaan leluhur iblis abis. Apa kamu juga orang-orang yang melawan leluhur iblis abis? Kata Xuan Kong Supreme, matanya membelalak. Apakah mereka semua juga adalah tentara adil? Tetapi kemudian dia berpikir bahwa itu mustahil. Meskipun dia tidak mengenal semua orang di tentara adil, tetapi setidaknya dirinya pernah mendengar tentang mereka semua. Yang pasti, itu bukanlah beberapa orang di depannya. Apa yang akan mereka lakukan? Mata Xuan Kong Supreme berkedip-kedip dan hatinya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Raja Iblis Wanling jelas-jelas melihat kewaspadaan dari hati Xuan Kong Supreme dan dia lalu berkata dengan tenang. Sebenarnya, sampai batas tertentu kami juga termasuk dalam tentara adil. Apakah Anda juga tentara adil? Kata Xuan Kong Supreme. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tidak mungkin. Kata Xuan Kong Supreme karena dirinya
merupakan anggota tentara adil, tetapi dirinya belum pernah mendengar satupun dari orang di depannya. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi tentara adil? Tidak ada yang tidak mungkin. Aku, Raja Iblis Wanling. Aku berasal dari klan Iblis Wanling. Namun aku tidak sehebat para senior saat itu. Oleh karena itu para senior mungkin tidak akan mengenalku sama sekali. Tetapi para senior pasti pernah mendengar tentang klan Iblis Wanling tempatku berada. Kata Raja Iblis Wanling. Apakah kamu dari klan Iblis Wanling? Kata Swan Kong Supreme ada ketidakpercayaan di mata Swan Kong Supreme. Dia menatap Raja Iblis Wanling dengan kaget dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah klan Iblis Wanling sudah musnah tahun itu? Gumam Swan Kong Supreme karena dia tahu betul bahwa klan Iblis Wanling itu adalah klan iblis lini pertama yang kuat yang melawan Leluhur Iblis Abis saat itu. Dan seluruh klan memberontak melawannya. Sayangnya di bawah pengaruh kuat dari Leluhur Iblis Abis, seluruh klan Iblis Wanling pun dimusnahkan dan hampir tidak ada yang selamat. Tetapi sekarang beberapa orang dari klan Iblis Wanling masih selamat. Bagaimana mungkin Swan Kong Supreme tidak terkejut? Mungkin bukan takdirnya untuk membunuhku. Saat itu, Leluhur Iblis Abis memimpin klan kegelapan untuk menyerang dunia iblis. Kami, klan Wanling, atau disebut juga klan 10.000 roh, melawan mati-matian di Dewan Klan Iblis. Namun kami ditekan oleh Leluhur Iblis Abis dan seluruh pasukan dihancurkan. Namun generasi muda ini selamat dan bersembunyi di kegelapan. Saya lalu mempelajari kekuatan klan gelap dengan teman saya, Yang Mulia Api Langit dari umat manusia, dan untungnya saya lolos dari bahaya. Kemudian saya dan Yang Mulia Api Langit diserang dan dibunuh dan hampir binasa. Mengatakan ini ada sedikit emosi di dalam suara Raja Iblis Wanling. Jika Tuan Chen tidak memasuki tempat ujian surgawi dan menjaga jiwa kita, maka kita pasti sudah lama dimusnahkan, apalagi dibangkitkan menjadi ahli supreme itu sangat tidak mungkin, kata Raja Iblis Wanling. Merasakan aura yang melonjak di tubuhnya, Raja Iblis Wanling merasa sedikit emosional dan sedikit terkejut, karena berkat Qin Chen dia tidak hanya bertahan tetapi juga mendapatkan tubuh ahli supreme dan menjadi ahli supreme, lalu melanjutkan warisan seluruh klan Iblis Wanling-nya. Boom, aura jiwa yang menakutkan langsung memasuki tubuh Raja Iblis Wanling. Meskipun saat ini dirinya adalah tubuh Raja Iblis Dewa Laut, tetapi aura jiwanya tidak dapat dipalsukan dan secara langsung dia dapat memverifikasi identitasnya yang sebenarnya. Benar saja, itu adalah aura dari klan Iblis 10.000 roh atau disebut juga klan Iblis Wanling. Kamu benar-benar dari klan segala roh, kata Swan Kong Supreme. Dia tampak terkejut. Dengan kata lain, mereka semua adalah pasukan adil. Baiklah, kata Qin Chen. Dia pun segera mengangkat tangannya untuk menghentikan Raja Iblis Wanling untuk terus tidak berbicara. Lalu melihat ke arah Swan Kong Supreme dan berkata dengan tenang, Swan Kong Supreme, kami telah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang Andalah yang harus menjawab pertanyaan kami. Ketika Qin Chen berbicara, semua orang pun terdiam dan berdiri di samping dengan ekspresi hormat. Hal ini pun seketika membuat Swan Kong Supreme merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia merasakan rasa intimiditas dan penindasan yang kuat. Di bawah tatapan Qin Chen, dia benar-benar merasakan perasaan yang berdebar-debar, karena dia tahu bahwa di antara kelompok orang ini, Qin Chen adalah pemimpinnya, dan mereka semua mematuhi perintah Qin Chen. Apa yang ingin kamu ketahui, kata Swan Kong Supreme. Kemudian Qin Chen berkata dengan tenang, dikabarkan bahwa tentara adil didirikan oleh Putri Dewa Iblis Lian Xinluo. Saya ingin mengetahui di mana lokasi Putri Dewa Iblis Lian Xinluo itu, kata Qin Chen. Semua orang dari klan Iblis Langit itu pun langsung terkejut. Qin Chen ternyata datang ke dunia iblis untuk mencari Putri Iblis Lian Xinluo. Kamu ingin mencari seorang putri, kata Swan Kong Supreme. Dia tampak terkejut lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, kata Swan Kong Supreme. Begitu suaranya itu jatuh, duar. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menghantam Swan Kong Supreme, membuat Swan Kong Supreme pun terbang menjauh ke belakang. Setelah sosoknya berhenti, Swan Kong Supreme pun langsung menyemburkan seteguk darah dari sudut mulutnya dan ekspresinya langsung berubah menjadi sangat pucat. Dia lalu menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pada saat itu dia bahkan merasa seolah-olah sedang menghadapi kematian, seolah-olah dia telah melihat seorang dewa. Dia bersujud di kaki Qin Chen tanpa memikirkan perlawanan dan akan segera dimusnahkan dalam satu pukulan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan menghadapi seorang ahli supreme, Swan Kong Supreme tidak akan bisa merasakan seperti ini.
Namun apa yang tidak diketahui oleh Swan Kong Supreme adalah bahwa ini adalah dunia kacau milik Qin. Di sini Qin benar-benar seperti dewa dan tidak ada yang bisa menentang idenya. Swan Kong Supreme memandang Raja Bis Wanling dengan ketakutan, matanya seolah-olah berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu juga anggota pasukan Adil? Kenapa kamu masih menyerangnya?" Gumam Swan Kong Supreme, tetapi saat ini Raja Bis Wanling memiliki ekspresi acuh tak acuh dan dia tidak berkata apa-apa. Dia acuh tak acuh terhadap Swan Kong Supreme seolah-olah dia belum melihatnya. Qin berdiri dan wajahnya dingin dan dia berjalan ke depan perlahan. Langkah kakinya jatuh ke tanah seperti suara kematian. "Kamu harus ingat bahwa kamu, termasuk seluruh klanmu, telah menjadi sasaran klan iblis kekosongan. Jika saya tidak sampai di sini maka Anda pasti sudah mati sekarang. Bahkan klanmu juga telah dihancurkan. Aku telah menyelamatkanmu dan juga klanmu. Bisa dikatakan bahwa nyawa seluruh klanmu adalah milikku. Apapun yang aku tanyakan padamu, kamu akan menjawabnya. Jika tidak, aku akan membunuhmu dan juga seluruh klanmu," kata Qin. "Bukankah kamu adalah anggota dari pasukan Adil?" kata Swan Kong Supreme. Dia berkata dengan ekspresi terkejut dan marah. "Raja Bis Wanling adalah anggota pasukan Adil, tetapi saya bukan. Saya adalah seorang manusia," kata Qin. Dia berkata dengan tenang. "Apakah kamu manusia?" kata Swan Kong Supreme. Dia pun seketika memandang Qin dengan tidak percaya. Meskipun dia dapat melihat bahwa Qin tampaknya bukan iblis, tetapi manusia, namun dia masih terkejut ketika dia mengetahui bahwa kata-kata manusia itu keluar dari mulut Qin. Mengapa umat manusia muncul di dunia iblis? Bahkan jika umat manusia dihancurkan, mereka hanya dapat bertahan hidup dalam semesta. Atau apakah Anda, umat manusia, telah berlindung kepada leluhur iblis abis? Kata Swan Kong Supreme. Ekspresinya menjadi sangat waspada dan dia menatap Qin dengan dingin. "Siapa bilang umat manusia telah dimusnahkan?" kata Qin yang menus dingin. "Bukankah ras manusia sudah hancur?" kata Swan Kong Supreme. Dia bertanya dengan bingung. "Ketika iblis mengejar kita, saya juga menanyakan beberapa situasi umat manusia Anda. Umat manusia Anda terus mundur di medan perang semua ras, dan wilayah di balik langit juga dihancurkan. Pada saat itu iblis hampir habis. Selain itu telah mencapai markas umat manusia. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan jika umat manusia belum dihancurkan, itu mungkin hanya sebuah sudut kecil dan tidak lagi mampu untuk bersaing dengan ras iblis," kata Swan Kong Supreme. "Sudah berapa lama sejak kamu meninggalkan jurang maut?" kata Qin yang merutkan kening. 1.000.000 tahun, kata Swan Kong Supreme seraya memandang Qin dengan curiga. Dia bertanya-tanya apa maksud dari pertanyaan Qin ini. "Dalam jutaan tahun ini, apakah kamu tidak pernah meninggalkan jurang maut?" kata Qin memandang Swan Kong Supreme itu dengan mata yang aneh. Swan Kong Supreme pun mengangguk. "Oh, tidak heran," kata Qin. Ekspresinya sedikit melembut. Sungguh kehidupan yang cukup menyedihkan ketika membayangkan bahwa Swan Kong Supreme dan yang lainnya ini tidak pernah meninggalkan jurang maut selama beberapa dekade ini. Selama jutaan tahun, ia tidak pernah meninggalkan jurang maut. Sepertinya mereka semua terjebak dalam sangkar. Tidak heran, dia tidak mengetahui segalanya tentang dunia luar. Informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Dalam jutaan tahun terakhir, umat manusia belum ditangkap oleh iblis. Tidak hanya tidak ditangkap, tetapi juga mencegah iblis untuk menyerang. Dan konfrontasi kembali terjadi. Dan dengan iblis di medan perang 10.000 ras, sekarang umat manusia bahkan telah mendudukinya, kata Qin. Dia berkata perlahan. Apa umat manusia memblokir invasi ras iblis dan juga mendapatkan inisiatif di medan perang? Bagaimana ini mungkin? Kata Swan Kong Supreme. Dia membuka matanya lebar-lebar karena dia tidak percaya. Dia lalu memandang Qin dengan curiga, berpikir bahwa Qin berbohong kepadanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku tidak perlu berbohong kepadamu dan aku juga tidak berminat untuk berbohong kepadamu. Melihat ke belakang, kamu dapat bertanya kepada klan iblis manapun yang kamu temui dan kamu bisa bertanya. Adapun tujuanku menyelinap ke dunia iblis itu adalah untuk menemukan wanitaku, kata Qin. Dia berkata dengan tenang. Wanitamu, kata Swan Kong Supreme. Dia tampak terkejut. Ya, dia adalah istriku. Dia adalah keturunan putri iblis Lian Xiluo. Begitu dia memanggilnya. Oleh karena itu aku harus menemukan lokasi di mana putri iblis Lian Xiluo. Jika kamu menghalangi jalanku, maka aku akan membunuhmu. Aku tidak peduli apakah kamu berasal dari tentara adil atau bukan. Sekarang kesempatanmu untuk menjadi temanku atau menjadi musuhku, kata Qin.
Pewaris sang putri, seru Swan Kong Supreme. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia kehilangan suaranya, dia tampak tidak percaya. Namun kemudian Qin Chen pun merubah sosoknya menjadi ras manusia dan lalu berkata, "Saya adalah manusia, apakah menurut Anda saya perlu berbohong kepada Anda? Tujuan Anda untuk melawan iblis abis, mencegah klan kegelapan menyerang dunia iblis Anda, dan melindungi alam semesta. Tujuan umat manusia saya juga adalah sama. Jadi dalam hal ini kita tidak memiliki konflik, dan Anda tidak perlu menutupi apapun untuk Putri Lian Xinluo, karena itu tidak perlu. Jika Lian Xinluo itu benar-benar berubah menjadi Tao untuk melawan klan kegelapan, maka posisiku sebagai umat manusia harus sama denganmu. Kita berdiri di depan yang sama. Terlebih lagi sejauh yang saya tahu, pasukan adil Anda telah sepenuhnya ditindas oleh iblis, dan bahkan sulit untuk bisa bertahan hidup. Apakah itu untuk pengembangan klan dan kelangsungan hidup, atau untuk melawan leluhur iblis abis? Bekerja sama denganku itu adalah satu-satunya jalan keluarmu, dan kamu tidak punya alasan untuk melawanku," kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang. Mendengar itu, Swan Kong Supreme memiliki wajah yang membosankan, tetapi dia sedikit bergumam dan dia sedikit tersesat. Tetapi setelah beberapa saat dia pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baguslah, kamu adalah manusia, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu sama dengan kami," kata Swan Kong Supreme. "Apa artinya itu?" kata Qin Chen yang merutkan kening. "Apakah manusia telah menghentikan klan kegelapan dan melindungi alam semesta? Itu tidak pernah dilakukan. Jika bukan karena umat manusiamu, klan kegelapan tidak mungkin bisa sejauh ini," kata Swan Kong Supreme. Mendengar itu, Qin Chen pun langsung mengerti apakah ada seorang pengkhianat di ras manusia. Swan Kong Supreme kemudian menjelaskan semua keanehan-keanehan yang terjadi di ras manusia. Dan Swan Kong Supreme pun mengetahui bahwa ada seseorang dari ras manusia yang membantu klan kegelapan dan juga membuat telur iblis abis menjadi mendominasi di dunia iblis. Mendengar ini, mata Qin Chen pun tajam dan ekspresinya serius. Namun apa yang dikatakan oleh Swan Kong Supreme bukanlah hal yang mustahil. Faktanya Qin Chen juga selalu bertanya-tanya mengapa umat manusia begitu kuat dan tidak lebih lemah dari ras iblis pada saat itu. Tetapi pada saat itu banyak kekuatan besar seperti Papillon Pedang Tongtian dan yang lainnya telah dikalahkan di awal perang, membuat ras manusia hampir tidak mampu melawan sama sekali. Meskipun klan iblis mendapat bantuan dari klan kegelapan dan iblis abis dalam merencanakannya, tetapi perlawanan umat manusia terlalu lemah. Mendengar perkataan dari Swan Kong Supreme saat ini, jika ada seorang ahli teratas supreme dari umat manusia yang berkolusi dengan ras iblis, maka semuanya akan dapat dijelaskan. Para iblis telah dipersiapkan sejak lama dan dengan bantuan dari klan kegelapan. Dan jika ada bantuan dari pengkhianat manusia, dalam keadaan seperti itu sangat wajar jika umat manusia menderita kerugian besar. "Siapa ini?" kata Qin Chen. Dia pun menoleh dengan dingin dan ekspresi serius. Namun hal pertama yang terlintas di dalam pikiran Qin Chen itu adalah dewa leluhur. Qin Chen berpikiran bahwa mungkin dewa leluhurlah yang telah berkomplot dengan iblis abis. Karena waktu itu Qin Chen juga tahu betul dari kata orang-orang bahwa dikatakan dewa leluhur umat manusia di bawah kepemimpinan dewa leluhur umat manusia terus mundur. Dan jika bukan karena kemunculan dari Xiaoyang Supreme, maka umat manusia pastilah akan hancur total di bawah kepemimpinan dewa leluhur. Oleh karena itu, dewa leluhurlah yang paling dicurigai oleh Qin Chen. Karena di dalam perang yang tak terhitung jumlahnya antara manusia dan iblis selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang kuat yang jatuh, tetapi dewa leluhur itu masih bisa bertahan hidup dengan baik, yang membuat Qin Chen ragu. Kemudian Qin Chen bertanya, "Apakah kamu Swan Kong Supreme yakin dengan berita ini?" Kemudian Swan Kong Supreme pun mengatakan iya, karena dirinya sangat yakin, karena waktu itu perkataan ini juga keluar dari mulut Putri Lian Xinluo. Tetapi kemudian Qin Chen tidak memikirkan hal ini lagi, karena yang terpenting sekarang baginya adalah untuk menemukan beberapa informasi dari Swan Kong Supreme. Kemudian Qin Chen mengancam Swan Kong Supreme, yang mana jika Swan Kong Supreme tidak ingin memberitahukan semuanya kepada Qin Chen, maka Qin Chen bisa saja untuk memperbudak Swan Kong Supreme. Mendengar itu, Swan Kong Supreme pun seketika memandang Qin Chen. "Memperbudakku? Hah, konyol," kata Swan Kong Supreme. Dia adalah orang supreme. Bagaimana dia bisa diperbudak dengan mudah oleh anak kecil seperti Qin Chen? Bahkan makhluk seperti iblis abis pun tidak akan bisa mengatakan bahwa dia akan dengan mudah dapat memperbudak dirinya. "Hah, apakah kamu tidak percaya?" kata Qin Chen. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya. Boom! Kemudian sisi dunia ini tiba-tiba meletus dengan suara gemuruh yang mengejutkan, dan aura penibis dari 10.000 alam seketika melonjak dalam sekejap. Saya kemudian melihat penibis dari 10.000 alam muncul di cakrawala di kejauhan. Di atas pohon kuno, energi iblis yang tak ada bisa melonjak, seolah-olah dunia telah berubah menjadi dunia iblis.
Begitu kekuatan ini muncul, Swan Kong Supreme langsung merasa seolah-olah jiwanya ditekan oleh lapisan kekuatan yang sangat besar, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam. Pohon iblis dari 10.000 alam itu adalah pohon suci klan iblis. Dewa iblis bahkan akan menjadi tercerahkan di bawah pohon iblis dari 10.000 alam. Di dunia yang kacau ini, Qin Chen dapat sepenuhnya memperbudak ahli supreme dengan penindasan langit dan bumi dan juga penindasan dari pohon iblis 10.000 alam. Hanya saja akan membutuhkan banyak energi dan membubarkan jiwa Qin Chen yang tidak ingin dilakukan oleh Qin Chen. Sekarang setelah pohon iblis dari 10.000 alam muncul, Swan Kong Supreme tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas dan memandang ke arah langit dengan ngeri. Ini adalah pupil mata Swan Kong Supreme menyusut dan dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Apakah ini pohon iblis dari 10.000 alam? Seru Swan Kong Supreme. Sebagai ahli supreme teratas dari klan iblis, dia secara alami tahu tentang pohon iblis dari 10.000 alam. Namun pohon ini telah menghilang dari zaman kuno. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di sini? Ya, itu adalah pohon iblis dari 10.000 alam, kata Qin Chen dengan tenang. Mendengar ini, napas Swan Kong Supreme tiba-tiba menjadi cepat dan dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Saya memiliki pohon iblis dari 10.000 alam. Apakah menurut Anda saya tidak dapat memperbudak Anda? Kata Qin Chen, dia tampak acuh tak acuh. Bagaimana jika saya memperlihatkan ini kepada Anda? Boom! Setelah mengatakan itu, Qin Chen seketika mengaktifkan pohon iblis dari 10.000 alam dan tiba-tiba aura penekan jiwa yang terlihat muncul pada Lord of the Abyss, dan mantra jiwa yang menakutkan itu langsung terlihat. Lord of the Abyss membungkuk kepada Qin Chen dan berkata, "Tuanku." Melihat tanda segel jiwa pada Lord of the Abyss, Swan Kong Supreme menghirup udara dingin. Tidak heran Lord of the Abyss akan menyerah dan menjadi pelayan Qin Chen. Swan Kong Supreme pun terkejut karena dia mengetahui identitas dan status dari Lord of the Abyss. Itu adalah keturunan dari leluhur iblis Abyss. Bahkan anak dari leluhur iblis Abyss dan merupakan penerus klan iblis Abyss. Tidak peduli plot apa yang dibuat oleh leluhur iblis Abyss, dia tidak akan pernah menyerahkan harta pohon iblis dari 10.000 alam kepada umat manusia atau bahkan memberikan keturunannya sendiri. Oleh karena itu saat ini Swan Kong Supreme cukup percaya kepada Qin Chen bahwa Qin Chen bukanlah orang ataupun bawahan dari leluhur iblis Abyss. Selanjutnya Qin Chen mengangkat tangannya dan seketika aura iblis yang tak terhitung jumlahnya seketika menghilang dan segala sesuatu di sekitarnya juga kembali tenang. Tanda segel jiwa pada Lord of the Abyss juga menghilang. Dengan semua ini, apakah kamu masih berpikir bahwa tidak mungkin bagiku untuk memperbudakmu? Kata Qin Chen, dia berkata dengan dingin. Swan Kong Supreme tiba-tiba berhenti berbicara dan menunjukkan senyuman pahit. Memang benar seorang ahli supreme sangat sulit untuk bisa diperbudak, namun bukan tidak mungkin untuk bisa diperbudak. Itu hanya karena jiwa dari ahli supreme tidak bercacat dan sudah mencapai keadaan di mana dia dapat hidup selamanya dengan jiwanya sendiri. Saya percaya, kata Swan Kong Supreme, dia berkata dengan getir dan hatinya terkejut. Pada saat ini dia sepenuhnya percaya kepada Qin Chen. Setidaknya dia percaya bahwa Qin Chen jelas bukanlah bawahan dari leluhur iblis Abyss. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya di mana Lian Xinluo berada? Kata Qin Chen, dia berkata dengan tenang dengan ekspresi yang sangat tenang, tetapi itu membuat Swan Kong Supreme merasakan penindasan yang tak ada habisnya. Qin Chen sebelumnya telah menunjukkan ketulusan yang cukup, dan jika Swan Kong Supreme terus tidak berterima kasih, maka Qin Chen tidak akan punya pilihan selain menjadi kejam. Putri Lian Xinluo berada di alam iblis mati, kata Swan Kong Supreme. Dia akhirnya berkata, "Alam iblis mati," kata Qin Chen yang merutkan kening.